Saiki mlebu dek Karahiyatul Maut. Mungkin ada pertanyaan sadurunge tak lanjut. Lek gak ono tak lanjut. Monggo, monggo. Gini, Mas Jani. Halo? Iya, monggo. Kan manusiawi ya, kalau ada seseorang itu pada saat dia meninggal itu banyak yang di apa ya, ada hal-hal yang dipikirkan. Contoh, dalam kondisi ekonomi yang susah, anak banyak, belum mapan, kan sering saya nemu yang begitu ya. Si istri ataupun suami berbahasa beban pikirnya mengenai anak-anak, mengenai ekonomi, sehingga takut anak-anaknya itu hidup terlantar dan lain-lain. Kalau menafsirkan manusia, tapi lepas daripada itu, kalau berbahasa terhadap keyakinan terhadap sang holik, ya ini aku sendiri juga masih bingung itu, seberapa jauh, seberapa kuat kita harus meninggalkan duniawi yang masih menjadi satu beban almarhum. Selain kita diminta untuk yakin bahwa kalau itu akan tidak seperti yang dipikirkan oleh si almarhum. Nah, itu gimana? Itu kan sebenarnya sudah dijelaskan. Sudah dijelaskan sebelumnya pertanyaan sampean. Makanya pembahasan terakhir kemarin itu memang membahas seperti itu. Pembahasannya itu gini. Pembahasannya pertama ya, saya runut dari pertama. Kematian, jadi kematian itu normal. Manusia itu takut akan kematian. Sebelum ini sudah dijelaskan. Sebelum ini itu sudah dijelaskan. Normal menungso itu takut kepada kematian. Kenapa? Karena manusia itu salah menempatkan cintanya. Terlalu cintanya kepada urusan duniawi. Itu salah. Itu poinnya. Ini pendidikannya ada di sana. Kenapa kok normal? Karena salah manusia menempatkan cintanya. Dan itu menjadi sesuatu yang normal karena manusia yaitu dia suka kepada urusan dunia, cintanya dia taruh kepada dunia. Semua kehidupannya itu diukur dengan duniawi, diukur dengan untung dan rugi, diukur tapi tidak melihat kepada pemiliknya. Makanya sampai dikatakan hubbud dunya itu adalah ra'su kulli khotiatin. Jadi cinta kepada dunia itu adalah sumber malapetaka. Tadi saya katakan cinta kepada urusan dunia itu masuk pada kategori orang yang tertipu dan orang yang bodoh. Dalam kitab ini itu penjelasannya seperti itu. Jadi kenapa kok bodoh? Kematian itu sudah jelas. Sampean sekarang kalau dipikir tenanan, sampean khawatir tentang urusan kematian, sampean khawatir tentang urusan anak, tentang urusan keluarga, ya kan? Takut anaknya besok tidak dikasih makan, ya kan? Takut anaknya besok mau makan apa karena kondisi ekonomi. Sampean kok bisa khawatir dengan hal itu? Pada saat anak kita itu belum lahir ya, masih ada di dalam kandungan, kita tidak tahu anak kita itu makannya seperti apa. Kok sekarang anak kita hidup ada di dunia, jelas dia sudah tahu caranya mencari makan, kita khawatir urusan makan. Lawong sebelumnya kita tidak tahu anak itu cara nyarinya makan itu seperti apa. Itu logika di dalam kitab ini seperti itu. Logika dalam sebelum anak itu terlahir, ya kan, bisa mencari makan, kita tidak pernah khawatir anak kita itu akan makan apa. Kok sekarang dia sudah hidup, sudah tahu caranya nyari makan, kita malah khawatir anak kita itu mau makan apa, gitu loh.
Logikanya yang dibangun seperti itu di sini, itu salah satunya kalau kita mau pikir. Makanya akhirnya penjelasannya itu lupa akan urusan akhirat. Di sini itu ada dua penyebabnya. Bisa karena terlalu panjangnya angan-angan kita, atau bisa jadi karena memang keimanan kita yang belum sempurna. Nah, kalau karena keimanan kita yang belum sempurna, itu yang berbahaya. Ciri-cirinya bagaimana? Kalau yang karena ragunya kita akan karena ketidaksempurnaan keimanan kita, biasanya ketika kita diuji oleh Allah seperti halnya contoh sakit yang mendekatkan kepada kematian, biasanya yang dikhawatirkan urusan anak. Biasanya yang dikhawatirkan itu urusan keluarga. Biasanya yang dikhawatirkan itu adalah urusan harta. Biasanya yang dikhawatirkan adalah urusan anak kita mau makan apa. Itu tanda dari orang lupanya urusan akhirat, itu dikarenakan tidak sempurnanya keimanan. Coro tauhid itu gak mancep tenanan. Kalau yang disebabkan karena tulul amal, itu biasanya ketika dia menerima ujian oleh Allah berupa penyakit yang mendekatkan, yang menyadarkan kita akan kematian, biasanya dia langsung lebih memilih zikir maring Gusti Allah. Dia lebih memilih zikir maring Gusti Allah. Iku se aman. Karena lupanya karena urusan akhirat, karena panjangnya angan. Itu di dalam kitab seperti ini. Lah kalau ya itu tinggal diukur pada diri kita. Karena kekhawatiran yang seperti itu, coro dipikir tenanan, itu adalah kekhawatiran yang sebenarnya dalam logika tauhid itu tidak masuk akal. Makanya kategorinya di sini itu adalah kategori sebagai orang yang maghrur, orang yang tertipu oleh dunia, dan ahmak, orang yang bodoh. Itu kalau diukur dengan ketauhidan, ngono lho. Gitu. Ya tinggal diukur. Makanya kan perlunya kita ngaji itu biar kita sadar sakjane imane awake dhewe iki dalam posisi yang seperti apa. Dan sekarang nggak usah ado-ado lah wis. Nggak usah ado-ado lah. Kita khawatir ya, kita kadang berbuat baik ya kan. Pengennya kita normalnya manusia, ketika kita berbuat baik kepada manusia kan harusnya dibalas baik. Tapi kenyataannya kan tidak terjadi seperti itu. Iya kan? Tidak terjadi seperti itu. Karena memang sesuatu hal yang nyata, bukan kita yang merubah hati, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi enggak, ketika kita berbuat baik, kita rumongso kalau perbuatan baik itu datangnya dari kita. Sehingga kita senantiasa mengukurnya dengan balasan baik yang sama. Padahal sing ngerubah uang kanggo iso ngapi awake dhewe bukan karena pemberian kita, tapi karena Allah yang merubah hati mereka. Cuman normalnya seperti itu. Normalnya seperti itu ancene. Makanya hukum normal itu tidak bisa dijadikan pijakan di dalam ilmu ketauhidan. Iya, nggak ketemu itu. Nggak ketemu. Jadi di dalam tauhid itu adalah hukumnya hukum akli. Hukum akli dan hukum nakli yang dipakai. Jadi hukum akli. Jadi sing kudu mikir tenanan iku ya hukum akal. Sakjane sampean yang punya kebaik, yang bisa merubah hati orang itu siapa? Bukan sama. Ya sudah, kalau bukan sampean jangan mikirkan kebaikan orang lain. Tapi cukup pikirkan apa yang bisa kita lakukan, karena itu adalah sesuatu yang lebih memungkinkan, karena itu yang ada dalam kendali kita. Sementara kebaikan orang lain itu bukan ada dalam kendali kita. Sama seperti memikirkan anak. Gak usah koyok ngono lah. Sampean khawatir urusan anak krono gak iso nyukupi ya kan. Banyak orang yang bisa mencukupi kehidupan anak, tapi anak justru tidak mengambilnya. Dia pura. Iya kan, kadang dicepakno. Omahe koyo ngene, bisnisnya koyo ngene, enggak diambil. Nah, itu bukti kalau itu sesuatu yang tidak bisa terkontrol, tidak bisa terkontrol. Lele ancene gak usah terkontrol. Yo wis entuk dipikir, cuman ndak boleh nemen-nemen.
Yang bisa dipikir itu adalah sesuatu yang bisa kita kontrol. Apa? Pikiran kita. Pikiran kita, perasaan kita, apa yang harus kita lakukan, itu yang bisa dikontrol. Makanya kalau orang oleh Allah disadarkan akan kematian, kok dia memikirkan kehidupannya, bekalnya dia untuk akhirat sehingga dia banyak berzikir, itu aman. Berarti dia lupanya karena akhirat hanya karena tulul amal, tapi keyakinannya kepada Allah masih kuat. Tapi kalau dia mikirkan pada saat menjelang kematian, penyakit datang kepada dia, dia sadar akan kematian, yang dipikirkan adalah orang lain yang jelas secara logika akal itu tidak bisa dikontrol, berarti dia sedang memikirkan sesuatu yang tidak pasti. Berarti akhirnya betul kan kalau di sini dikategorikan sebagai orang yang tertipu dan sebagai orang yang bodoh. Anaknya sampean iso kontrol, gak iso kontrol. Gak iso. Wis to sampean cepakno pisan. Sudah sampean sudah siapkan, sampean sudah sanggup lah, kaya lah. Kaya itu belum tentu dipakai itu oleh anak sampean. Bahkan kekayaan yang kita tinggalkan untuk merawat anak-anak kita itu kadang tidak menjadi ketentraman hidup mereka, justru kadang menjadi pertingkaian di antara keluarga. Tambah nyaman ndak sampean hidup nanti? Kalau dipikir, ya tambah gak enak sama ninggal dunyone. Ninggal dunyo malah dadi tukarane sak dulurane anak putu. Kan gitu kan? Nah iya, tinggal diukur nanti, tinggal diukur. Tapi itu adalah sesuatu yang wajar. Wajar kenapa? Karena mulai dari awal penempatan cinta kita itu sudah salah. Makanya mulai dari sekarang nata hati kita itu ditata kepada tempat yang sebenarnya, atau ditata dengan tempat yang sebaik-baiknya, bos. Gitu. Tapi normal ketika menjelang kematian orang itu khawatir anak piye, normal. Tapi itu adalah pikiran yang berbahaya menurut kitab ini. Karena dia sedang memikirkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dia kontrol dan tidak bisa ia upayakan. Iya kan? Ya melarat, Pak. Ya melarat. Makanya zikir maut itu adalah zikir ingat akan kematian, itu adalah sesuatu yang dianjurkan karena manfaatnya banyak. Salah satunya itu memutus angan-angan. Kemudian bisa membuat orang itu bisa menerima dengan sesuatu yang sedikit yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mendekatkan diri kepada Allah itu tidak butuh materi banyak-banyak, Pak. Cukup dengan apa yang Allah berikan kepada diri kita, kita sudah bisa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kenapa kita harus menunggu sesuatu yang banyak? Kan itu kan orang yang khawatir dengan keluarga, orang kan gara-gara itu. Nah, itu yang harus diukur dalam benak kita. Itu yang harus diukur dalam benak kita sebenarnya. Itu kalau dari kitabnya ini. Kira-kira kalau menurut jenengan gimana logika yang seperti ini, Pak Ipung? Kira-kira itu masuk akal enggak? Normal tapi normal kan? Iya normal. Wong kan lah mati adu aku asih koyok ngene. Kalau dari yang tak simpulkan, bahwa akal pikir itu kalau disejajarkan dengan ketauhidan, ya susah ketemunya. Loh bukan, nggak susah sebenarnya. Kalau akal dan pikiran kita dihubungkan dengan ketauhidan itu nyambung. Yang nggak nyambung itu ketika akal pikiran yang terkontaminasi dengan nafsu kita nggak nyambung. Ya itu dah. Iya itu. Tapi kalau akal pikiran kita itu kan normal, pikiran koyo ngono sekarang pikiran hati yang normal itu kan kayak gitu. Pikiran hati yang normal sing cerdas itu. Cerdas itu kan bukan orang yang cinta kepada dunia, tapi orang yang cinta kepada pencipta dunia. Ini normal apa enggak? Ya. Iya kan? Maksudnya itu yang tak maksud begini. Bahwa sebetulnya di dalam menghadapi hidup itu kan ada
bekal. Ada hal-hal yang harus diketahui ya ilmu agama ini. Seperti yang tadi tak tanya itu, pengalaman ilmu yang tak punya itu belum sampai ke sana. Nah, ini kan manfaatnya ngaji ini. Setelah aku dapat, berarti kaitannya ke sana ya masuk akal. Bahwa sebetulnya kita salah itu karena memang kita tidak tahu, tidak ilmunya, tidak tahu pemahamannya. Kadang-kadang jadi ya seperti tadi tak bilang, Iya. satu sisi tapi di sisi lain bahwa kita itu termasuk dalam golongan yang bodoh dan diperbudak dengan duniawi gitu. Lah iya, karena dunia kan bukan cuman harta kan, anak, istri, keluarga itu kan bagian dari dunia memang. Ya. Iya kan. Makanya di sini kita itu diajak untuk mikir sing normal sejatinya kita sebagai seorang manusia. Lelek kayak gini, makanya artinya yo syukur kalau dengan seperti ini kita yo berarti mulai dari saya kemarin itu baru sadar kok ketika ngaji ini, ternyata wong yang mengkhawatirkan keluarga itu masih salah. Itu masuk pada kategori orang yang sudah keimanannya tidak sempurna. Jadi bukan penyebabnya karena angan-angan kita yang panjang ternyata. Masya Allah. Jadi koyo ngene. Akhirnya tak tahu iya yo. Tapi normal menungso mikir anak itu normal. Menungso mikir anak, mikir keluarga, mikir harta itu normal. Normal. Makanya akhirnya dikasih batasan, jangan sampai urusan dunia masuk ke batasan cinta. Rusak sudah kalau masuk pada batasan cinta. Cinta itu bagaimana cirinya? Cinta itu adalah man ahabba syai'an fahuwa dzikruh, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Cinta itu adalah barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia akan sering menyebutnya. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia rela untuk diperbudaknya. Batasannya itu. Urusan ke dunia jangan sampai masuk pada wilayah itu. Artinya siang malam jangan sampai yang kita lakukan itu hanya urusan membicarakan bisnis saja. Jangan. Tapi kudu ono zikirane, ono salate, ono anune ngono lho. Gitu. Harus dikasih batasan itu. Karena kalau tidak kita pasti akan termakan dengan gemerlapnya dunia yang justru tidak akan membawa ketentraman dalam hidup kita. Nah ini karena ini memang mikir normal. Kita sampai apa tidak? Ya wallahu a'lam. Makanya mending awak dadi orang yang mengerti sehingga kita bisa tahu caranya kita kembali daripada kita tidak ikut mengaji sehingga kita tidak menjadi orang yang mengerti sehingga sama sekali tidak kita memiliki yang namanya kesadaran untuk kembali. Itu yang dimaksud di dalam ayat Al-Qur'an, la yastawil a'ma wal basir. Tidak sama orang yang melihat dan orang yang buta. Tidak sama orang yang memiliki ilmu dan orang yang tidak memiliki ilmu. Wong sing nduweni ilmu ngelakoni kemaksiatan dosa, Pak. Dosa. Orang yang tidak memiliki ilmu itu melakukan kemaksiatan sama dosanya. Cuman bedanya wong sing nduweni ilmu itu punya harapan untuk kembali. Ingat, harapan bukan kepastian. Kenapa? Karena dia tahu caranya kembali. Tapi orang yang tidak memiliki ilmu itu sama sekali dia tidak memiliki harapan untuk kembali. Logika akal ini ya. Bukan logika kuwasane pangeran. Gitu, logikanya ngono. Itu manfaatnya. Makanya kan tidak perlu kita dalam mengaji itu, dalam berkumpul pengajian ya kan, majelis taklim, yang diminta oleh Allah itu bukan urusan fahamnya sampean, bukan. Tapi kan gelem hadir dan mau mengikuti dengan seksama, itu yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan karo Gusti Allah. Karena faham itu bukan karena pemahaman itu adalah pemberian, tapi upaya untuk hadir itu adalah bagian dari kesungguhan setiap insan.
Itu kan masuk akal kayak gitu. Berarti kan ancene pangeran nggak zalim ngono lho. Allah itu nggak zalim sama sekali, sudah sangat diukur dengan batas kemanusiaannya manusia sudah. Menungsone ae sing mokso ae. Sampean mengumpulkan dunia itu boleh, eman maring dunya itu boleh, semualah. Anak semuanya sampean mengumpulkan boleh, merawat boleh. Yang tidak boleh masuk pada ranahnya senang. Makanya cinta, hati itu tidak bisa menampung dua rasa. Hati itu satu dan hanya bisa menampung satu rasa. Tidak bisa menampung dua rasa. Maka isilah hati dengan sesuatu yang bisa menampung segala-galanya. Apa? Allah. Tampunglah Allah, sehingga kita melihat anak itu karena pangeran, kita melihat dunia karena Gusti Allah. Bagaimana caranya Allah itu mengatur kita terhadap anak kita? Bagaimana caranya Allah itu mengatur kita terhadap istri kita? Bagaimana Allah caranya mengatur kita terhadap dunia kita? Jadi itu terus baru akan masuk semuanya. Tidak bisa. Makanya yang dituntut dalam pernikahan itu bukan masalah hatinya, tapi urusan nafkah. Karena nggak mungkin orang yang sudah mendua itu punya satu perasaan, nggak mungkin. Dalam hati itu cuma nampung satu. Sing dituntut dalam ilmu fikih itu adalah aturan syariatnya, menggaulinya, ngasih nafkahnya, menggilirnya, kan itu yang diatur, bukan perasaan. Perasaan nggak mungkin, ayatnya jelas itu sudah. Ayatnya jelas. Kalau hati itu tidak bisa menampung dua rasa, itu ayat itu, bukan hadis lagi, ayat. Gitu Pak Ipung. Jelas ya? Jelas. Oke. Yang lain mungkin enggak tak lanjut. Kalau tadi cinta urusan dunia, artinya ingat kepada kematian, itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, tak lanjut. Sementara sekarang kita akan masuk kepada karohiyatul maut. Jadi benci akan kematian. Benci akan kematian atau tidak suka dengan yang namanya kematian. Dijelaskan di